Selamat malam pemirsa. Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan analisis implementasi core values berakhlak bagi ASN dalam menghadapi bencana pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 bukan sekedar masalah kesehatan, melainkan bencana multidimensional yang menguji ketahanan birokrasi kita. Di tengah krisis, nilai-nilai dasar ASN berakhlak menjadi kompas yang menuntun setiap langkah pengabdian. COVID-19 merupakan bencana non-alam berupa wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 dan kemudian menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pertama COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Setelah itu, penyebaran virus berlangsung sangat cepat hingga menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam. Lokus bencana COVID-19 mencakup seluruh wilayah Indonesia karena penyebarannya terjadi secara nasional. Namun, beberapa wilayah menjadi pusat penyebaran dengan jumlah kasus tinggi seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Wilayah perkotaan menjadi daerah dengan resiko tinggi karena kepadatan penduduk, mobilitas masyarakat yang tinggi, serta banyaknya aktivitas ekonomi dan sosial. Berakhlak adalah fondasi budaya kerja ASN yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 27 Juli 2021. Mari kita uraikan satu persatu bagaimana ketujuh nilai ini hidup dan bergerak dalam situasi darurat pandemi. Nilai pertama, berorientasi pelayanan. Dalam pandemi, masyarakat bukan sekedar objek layanan, melainkan manusia dalam kondisi rentan, panik, bingung, dan terisolasi. ASN DKI Jakarta membuktikan komitmen ini melalui posko vaksinasi 24 jam di 267 kelurahan, Jak Sehat layanan telemedicine gratis, vaksinasi door-to-door bagi lansia, difabel, dan ODGJ. Nilai kedua, akuntabel. Pandemi mengalirkan anggaran darurat triliunan rupiah, disinilah integritas ASN diuji. Tanpa akuntabilitas, bencana kesehatan bisa berubah menjadi bencana korupsi. Langkah konkret antara lain transparansi data real-time, audit BPK atas penggunaan APBD COVID-19 DKI 2021, dan publikasi daftar penerima bansos untuk cegah penyelewengan. Nilai ketiga, kompeten. Virus baru menuntut ilmu baru. ASN tidak bisa berdiam diri menunggu panduan, harus proaktif meningkatkan kapasitas, antara lain pelatihan protokol kesehatan bagi seluruh ASN, bukan hanya nakes, sertifikasi kontak tracing digital via Peduli Lindungi, dan upskilling digital seperti e-office, layanan online, dan rapat virtual. Nilai keempat, harmonis. Pandemi memicu stigma pasien COVID itu kotor. Maka sebagai ASN kita harus menjadi penyambung, bukan pemecah. Implementasinya antara lain kampanye anti-stigma COVID bukanlah aib dan isolasi bukanlah pengucilan. Memberikan layanan tanpa diskriminasi dengan tidak membedakan agama, etnis, dan status ekonomi. Nilai kelima, loyal. Ini adalah nilai paling berat di mana ASN diharuskan bertugas di tengah risiko kesehatan yang ekstrim. Lebih dari 1.200 nakes dan ASN di DKI Jakarta meninggal akibat COVID-19. Loyalitas diuji saat tetap bertugas meski keluarga menunggu di rumah. Menjaga stabilitas kebijakan di tengah kritik publik, setia pada Pancasila dan UUD 1945 dengan tidak terprovokasi hoaks, dan menjaga rahasia data pasien sebagai etika profesi. Nilai keenam, adaptif. Pandemi mengajarkan kita satu hal, ketidakpastian adalah ujian sesungguhnya. Dari Delta hingga ke Omikron, perubahan terjadi begitu cepat. Apa yang berhasil minggu ini bisa jadi tak lagi cukup minggu depan. Namun, ASN tidak tinggal diam
kami merespon dengan adaptasi tanpa batas, yaitu kerja lebih fleksibel melalui sistem hybrid dan rotasi shift yang sigap, kebijakan yang lincah, bergerak cepat dari PSBB, PPKM, hingga masa transisi, dan juga inovasi di genggaman, menghadirkan solusi lewat aplikasi Jaki, ISIKM, hingga telemedicine. Nilai ketujuh, kolaboratif. Tidak ada satu instansi yang sanggup sendirian. Pandemi mengharuskan pembagian peran, bukan perebutan tahta. Kolaborasi yang terjalin antara lain TNI dan Polri, penegakan prokes pengamanan logistik, sektor wisata seperti hotel untuk isolasi, ojek online untuk antar vaksin, dan juga antar daerah seperti rujuk pasien DKI ke Bogor, Depok saat rumah sakit penuh, dan juga sebagai masyarakat, relawan, RT RW sebagai garda terdepan. Peran ASN dalam 3 fase bencana. Mari kita lihat peran ASN secara struktural dalam 3 fase bencana pandemi. Fase pertama, fase prabencana atau mitigasi. Fase prabencana di mana proses mitigasi dan kesiapsiagaan. Sebelum Maret 2020, ASN telah membentuk gugus tugas COVID-19 di tingkat provinsi atau kabupaten, melakukan sosialisasi protokol kesehatan ke tingkat kelurahan, menyiapkan anggaran darurat dan realokasi APBD, melatih nakes dan tracer, mensimulasikan penanganan di fasilitas darurat. Di fase ini, ASN adalah perencana dan peringat dini. Selanjutnya, fase yang kedua, yaitu fase tanggap darurat atau respons dan penyelamatan. Saat kasus melonjak Agustus tahun 2021 atau varian Delta, contohnya seperti rumah sakit darurat di lapangan yang didirikan di 5 wilayah kota. Selanjutnya, tracing massal dan penegakan PPKM level 4. Kemudian, ambulans gratis dan oksigen untuk pasien yang kritis. Di fase ini, ASN adalah penyelamat dan penyangga. Yang ketiga, yaitu fase pasca bencana atau pemulihan. Fase ini dilakukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Saat transisi ke endemi tahun 2022 sampai tahun 2023, pemerintah melakukan tahapan pemulihan ekonomi seperti program Jakpreneur untuk UMKM digital, melakukan tahapan kesehatan mental dengan menerapkan program Jak Counseling untuk trauma pasca pandemi. Kemudian pemerintah juga melakukan tahapan penguatan sistem dengan penambahan ICU, oksigen generator. Tidak lupa pemerintah juga melakukan tahapan evaluasi dengan menerapkan Jakarta Resilience Strategy untuk pandemi masa depan. Di fase ini, ASN adalah pembangun dan pembelajar. Selanjutnya, inspirasi dan pembelajaran. Dari studi kasus DKI Jakarta, berikut inspirasi dan pembelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama, ada inovasi digital sebagai tulang punggung respons. Pemerintah terus berinovasi dengan memberikan program-program atau aplikasi yang dapat membantu pada saat bencana. Seperti Jaki APP dengan fungsi Super APP untuk melakukan vaksinisasi, tes telemedicine, dan laporan. Pembelajarannya yaitu satu pintu untuk semua kebutuhan warganya. Kemudian pemerintah juga berinovasi dengan menerapkan Jak Sehat dengan fungsi telemedicine gratis 24 jam. Pembelajarannya akses kesehatan tanpa harus ke rumah sakit. Pemerintah juga berinovasi dengan aplikasi Peduli Lindungi dengan fungsi untuk men-tracing dan sertifikat vaksinisasi. Pembelajarannya terkait kolaborasi nasional dan skala level. Birokrasi yang stagnan akan tumbang. ASN harus berani berinovasi dalam hitungan minggu, bukan tahun. Selain itu, terdapat juga
kolaborasi multi pihak. Tidak ada yang bisa sendirian, seperti melibatkan pihak TNI Polri dengan kontribusi pengamanan logistik, disiplin, pro kesehatan. Kemudian kolaborasi antar sektor swasta seperti hotel isolasi, ojek online antar vaksin. Tidak lupa untuk pihak relawan masyarakat dengan kontribusi tracing mandiri dan edukasi di RT ataupun di RW. ASN tidak lagi menjadi pemilik monopoli atau pelayanan publik. Kita adalah fasilitator yang menggerakkan ekosistem di Indonesia. Kesimpulannya, pandemi COVID-19 mengajarkan kita bahwa ASN bukan sekedar pegawai negeri. Kita adalah garda terdepan ketika negara diuji. Implementasi nilai berakhlak dalam pandemi membuktikan bahwa berorientasi pelayanan sama dengan menunjukkan kemanusiaan di tengah krisis. Kemudian nilai akuntabel yang berarti integritas di tengah triliunan rupiah. Selanjutnya nilai kompeten, yaitu profesionalisme di tengah ketidakpastian. Nilai harmonis yang berarti persatuan di tengah perpecahan potensial. Nilai loyal sama dengan pengabdian di tengah resiko maut. Adaptif yang berarti tetap berinovasi di tengah ketakutan dan kekacauan. Nilai kolaboratif yaitu saling bersinergi di tengah ego sektoral. 7 nilai ini bukan sekedar slogan di dinding kantor. Mereka adalah nyawa birokrasi yang harus kita hidupi setiap hari. Kami tutup dengan sebuah pengingat untuk diri kami sendiri dan mungkin juga untuk kita semua. Pandemi COVID-19 di DKI Jakarta adalah ujian sekaligus kesempatan bagi ASN untuk membuktikan bahwa nilai-nilai berakhlak bukan sekedar teori, melainkan praktik pengabdian penuh dengan integritas. Pesan moralnya adalah ASN berakhlak bukan ASN yang sempurna. ASN berakhlak adalah ASN yang meski takut tetap berdiri, meski lelah tetap melayani, meski diuji tetap berintegritas. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ASN bangga melayani bangsa.